Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dalam berita ini terkait dengan Anies Baswedan digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Benarkah seperti itu? Kemarin muncul Pak Prabowo menjadi wakilnya Anies. Ini yang muncul spekulasi hari ini begitu kan. Dan bahkan ada bisikan-bisikan kepada Caimin disuruh jangan nyapres. Siapa mereka? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Seperti ini sangat luar biasa ya di Twitter. Ini di Twitter, Jerry Messi sarankan Anies Baswedan jadi Cawapres Prabowo Subianto, dipastikan menang. Wow. Lantas bagaimana dengan AHY? Ini pertanyaan publik begitu. Maaf ya, gue nggak bakalan sudi ngikutin saran yang Anda bilang kalau memang Anies jadi wakil Prabowo, mending gue golput termasuk seluruh anggota keluarga gue yang punya hak pilih. Udah terlanjur sakit hati tahu sama Prabowo. Inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Jangan mau dibalik biji ini menangis yang ada kalah lagi om. Ini banyak. Kebalik Prabowo yang baca pres itu kemungkinan menang lebih besar. Rakyat yang nggak setuju titik pakai titik. Karena banyak yang sudah kecewa dengan Pak Ganjar katanya begitu kan. Ini banyak dari pendukung Anies yang golput jika dipaksakan mereka berpasangan di Pilpres. Banyak ya sekali yang tidak setuju netizen ini begitu guys. Saran ya nggak pasti Anies AHY, banyak yang Anies AHY begitu. Pasangan yang pas Prabowo Anies negara kuat, buzzer hilang yang korup melarat. Makasih tawarannya ini. Sementara Prabowo berusaha dapat dukungan PDIP, lalu emang PDIP rela Puan nggak dapat kursi wakil presiden? Cara-cara memastikannya itu dengan kalkulasi seperti apa? Apakah hanya estimasi saja? Ya mungkin estimasi dalam artian bahwa satu sisi relatif posisi saat ini Pak Prabowo sudah turun ya, tidak naik, stagnan lah. Tetapi Pak Anies semakin tidak terkejar oleh Ganjar dan Prabowo, semakin tinggi begitu kan? Karena banyak melihat pada situasi hari ini ketika Anies Baswedan datang ke masyarakat, banyak yang menyambut luar biasa, ratusan ribu, walaupun di satu sisi ada yang menolak dan ada yang tidak begitu kan. Inilah demokrasi kita begitu. Kalau Anies Cawapres, gue mending golput aja, jangan mengebiri orang yang punya integritas. Ini Prabowo disarankan menikah dengan Megawati, dipastikan ambiar. Capresnya Anies, Prabowo capres dari partai lain aja, sudah luntur kepercayaan gue. Ya banyak sekali karena memang apakah 212 juga mendukung Prabowo kalau Anies dengan Prabowo atau siapa begitu kan. Ini kan namanya politik kan bisa seperti itu begitu. Saya sarankan Prabowo sadar aja lah, sudah ditinggalkan pasar, selera pasar sudah berubah. Anies Baswedan lebih baik maju sendiri jadi cawapres, PS pasangan saja dengan GP atau Jokowi sekalian. Hehe, politik kok pasti menang, gimana ngukurnya? Yang lebih pasti itu kalah, ini banyak sekali. Anies Baswedan jauh lebih hebat dari PS, bagus bersaing dengan wajar dan sehat. Lebih lagi PS keluar dari lingkaran pemerintah Jokowi ya, karena memang sejak bergabung dengan pemerintah Jokowi, Pak Prabowo makin banyak yang ditinggalkan, apalagi 212 meninggalkan Pak Prabowo begitu kan. Alasan utamanya beliau senantiasa berdiri tegak di atas aturan perundang-undang sehingga beliau tidak bisa diatur oleh oligarki yang nakal dan serakah. Beliau cerdas intelektual, emosional dan spiritual. Beliau jujur, ikhlas dan amanah. Beliau ayomi semua kelompok. Ini bagus sekali. Lebih jantan berhadapan. Ini banyak sekali, ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu. Inilah demokrasi kita menghormati satu sama lain siapapun orangnya begitu kan. Kalau stempel pengkhianat sudah melekat, lalu modal apa lagi yang mau diandalkan? Saranmu kurang bijak bro. Pak Anies yang pantas jadi capres karena rekam jejak dan prestasinya jelas. Kalau jadi cawapres ya jagoanmu rambut putih yang menang kebaca bro. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter. Tapi inilah satu, kita harus menghormati begitu kan pendapat-pendapat orang lain begitu. Benar Pak Anies Baswedan harus menang mutlak. Nasdem tidak ada jalan lain karena yang menang mutlak sulit untuk dicurangi. Cari wapresnya dan berintegritas. Bu Susi Pujiastuti bisa jadi bahan pertimbangan. Terus walaupun aku lebih suka si ibu, bagaimana menteri atau ketua KPK? Banyak sekali yang mau. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jerry Messi sarankan Anies Baswedan jadi Cawapres Prabowo Subianto, dipastikan menang.
Dikutip dari Gelora, pengamat politik Jerry Messi menganggap ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menghormati Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Subianto. Pasalnya, Anies Baswedan dianggap berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta karena dukungan dari Prabowo Subianto. Tak hanya sekedar berhadapan mendapatkan dukungan, sebelumnya Anies pun sangat mengunjung Prabowo. Namun belakangan diketahui Anies bahkan tak menemui Prabowo sama sekali ketika dirinya diusung oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebagai bakal calon presiden Capres. Seharusnya Anies berkomitmen kepada Prabowo yang sudah membawa dia duduk sebagai gubernur DKI Jakarta, ujar Jerry kepada gnpe.co. Dirinya juga menyarankan Anies menjadi bakal calon presiden, wakil presiden dari Prabowo alih-alih menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Demikian, keduanya dipastikan akan menang Pilpres 2024. Wow, kalau ingin jadi cawapresnya Prabowo, ya mungkin banyak yang menjadi spekulasi begitu, karena pada hari ini pendukung Prabowo banyak yang beralih kepada Anies Baswedan begitu dan tidak mau lagi dengan Prabowo karena bergabung dengan pemerintah. Karena kalau kita melihat pada demokrasi kita, sebenarnya kita harus menghormati satu sama lain begitu. Siapapun anak bangsa yang punya segudang prestasi yang bisa membangun bangsa bersama ke lebih yang lebih baik, ya mengapa tidak begitu. Tetapi kalau jadi cawapres ini malah posisi Anies Baswedan dukungnya banyak yang kabur begitu kan. Kalau mungkin jadi Prabowo jadi cawapres mungkin bisa begitu kan, untuk dipertahankan itu. Tapi lantas bagaimana dengan AHY begitu yang sudah ada deal-dealan antara Anies dengan AHY? Ini yang dipastikan harus benar-benar dipastikan apakah mereka benar-benar menjadi wakilnya Prabowo atau tidak. Saya kira tidak begitu kan. Kalau kemungkinan menjadi cawapresnya Anies, ya bisa jadi begitu, kira-kira seperti itu. Dengan demikian, keduanya dipastikan akan menang di Pilpres 2024. Menurutnya, Anies perlu berbalas budi kepada Prabowo atas junjungan yang perlu dihargai hingga akhirnya mendapat jabatan sebagai kepala daerah. Partai Gerindra besar dan juga bisa menjadikan pijakan Anies. Oleh sebab itu, menurutnya konstelasi politik bisa berubah dan memberikan peluang baik bagi mantan Menteri Pendidikan tersebut. Peluang berafiliasi masih terbuka sampai belum ada nomor urut di KPU, tandasnya. Jadi banyak spekulasi hari ini bahwa apakah ini yang harus kita pertahankan, Anies Prabowo atau Anies AHY atau Anies Hovifah begitu kan. Tetapi menurut kalkulasi politik, Anies itu lebih cocok dengan Bu Hovifah. Dalam artian apa? Bu Hovifah itu adalah seorang perempuan, tokoh NU, dan juga menjadi ketua dari Muslimat NU. Tentu dukungan dan prestasi banyak sekali kepada Ibu Hovifah. Di satu sisi dia adalah seorang perempuan, maka Indonesia membutuhkan seorang perempuan sebagaimana kita lakukan bahwa perempuan itu harus terjun di situ begitu kan. Ini yang banyak menjadi peminat dari Pak Anies Baswedan dengan Bu Hovifah. Apalagi dengan AHY karena masih muda. Tetapi di satu sisi kelemahan AHY tidak berpengalaman dalam dunia pemerintahan begitu kan. Tetapi walaupun belum pengalaman dalam dunia pemerintahan, tapi di satu sisi dia juga bisa melakukan bisa mengikuti rekam jejak demokrasi ini begitu. Apalagi Anies yang punya segudang prestasi luar biasa dan bahkan dukungannya sangat luar biasa. Kalau Pak Prabowo menjadi wakilnya Anies bisa jadi begitu. Tetapi kalau cawapresnya Anies, maka kemungkinan orang akan banyak kabur atau memilih yang lain atau bisa golput begitu. Ini yang sangat disayangkan sekali karena pada hakikatnya Anies Baswedan hari ini sangat luar biasa dan tinggi elektabilitasnya dan bahkan tidak terkejar oleh Prabowo dan Pak Ganjar begitu kan. Walaupun ini masih beberapa yang Anies Baswedan separi politiknya begitu kan. Walaupun Prabowo dengan Pak Ganjar sudah separi politiknya, tetapi Anies Baswedan lebih bebas daripada Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Dan bahkan Pak Ganjar tidak punya tiket sama sekali, masih belum ada yang mendeklarasikan kecuali satu partai yaitu PSI begitu. Ya PSI walaupun mengusung mendeklarasikan Pak Ganjar tidak berdampak apa-apa karena dia tidak di parlemen, ya tidak nyampe ambang batas begitu.
ya menjadi hura-hara begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa kalau ini diibaratkan Anies menjadi wakilnya Prabowo, maka otomatis pendukung Anies Baswedan akan kabur, akan bahkan menjadi golput begitu. Tetapi kalau Pak Prabowo menjadi wakilnya Anies, bisa saja dipertahankan untuk mendukung Anies Baswedan, karena pada hakikatnya wakil presiden itu setidaknya lebih sedikit tupoksinya dibandingkan presiden begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.